tangan anak laki-laki penyemir sepatu itu terhenti. Selembar kertas kecil ditariknya dari dalam saku. Bapak Presdir, ada alat penyadap yang terpasang di jam tangan Anda. Mata sang pria parubaya itu sempat bergetar sesaat, namun, pengusaha besar ini sama sekali tidak mengubah raut wajahnya. Sebaliknya, ia mengambil pena dan menulis di balik kertas tersebut. Bisakah kamu melepaskannya? Anak laki-laki itu mengangguk. Jika Anda penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dari selembar kertas kecil ini, silakan tekan tombol subscribe dan like. Tolong tinggalkan komentar dari kota atau daerah mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya dari lubuk hati yang terdalam mendoakan agar tempat Anda selalu dipenuhi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya dari sekarang. Di sebuah gang di belakang kantor pusat Kusuma Group, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, terdapat sebuah lapak kecil penyemir sepatu. Letaknya agak menepi dari jalanan yang hiruk-pikuk, menawarkan sedikit ketenangan. Pemilik lapak itu adalah seorang remaja berusia 17 tahun bernama Bima Saputra. Bima berbeda dari penyemir sepatu lainnya. Ia selalu memejamkan mata saat membersihkan dan menyemir sepatu pelanggannya. Orang-orang yang baru pertama kali melihatnya mungkin menganggapnya aneh, tetapi pelanggan tetapnya tahu anak ini melihat dunia bukan dengan mata, melainkan dengan telinganya. Lahir dengan indera pendengaran yang berkembang secara tidak normal, Bima mampu mendengar suara-suara yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia biasa. Bunyi gerigi roda gigi jam tangan yang saling terkait, suara tinta pulpen yang mengering di atas kertas, bahkan detak jantung seseorang yang mulai berdegup, cepat pun bisa ia rasakan. Sore itu, seperti biasa, Bima langsung duduk di depan lapaknya sepulang sekolah. Menghabiskan sore di hari kerja sudah menjadi rutinitasnya. Pukul 5 sore, terdengar langkah kaki yang sudah sangat ia kenal. Ritme sol, sepatu yang menyentuh aspal, jarak antar langkah, dan kaki kiri yang sedikit terseret. Tanpa membuka matanya pun Bima tahu, Bapak Darmawan telah tiba. Bapak Darmawan Kusuma, Presiden Direktur Kusuma Group, konglomerat urutan kelima di Indonesia. Seorang pebisnis tangguh yang tetap mempertahankan postur tegapnya, meski usianya sudah berkepala 7. 3 bulan lalu, secara kebetulan ia menemukan lapak ini, dan sejak saat itu, sang presdir rutin datang 2 hingga 3 kali seminggu. Sendirian, tanpa pengawal maupun asisten pribadi. Awalnya, ia memang terkesan dengan keahlian Bima menyemir sepatu. Sentuhannya begitu detail dan halus, sampai-sampai perajin sepatu kulit mewah pun akan berdecak kagum. Namun, alasan sebenarnya mengapa Bapak Darmawan terus kembali ke tempat ini adalah hal lain. Duduk di kursi pendek di depan lapak ini entah mengapa membuat hatinya damai. Di tengah kehidupannya yang dikelilingi kekuasaan dan uang, ruang kecil inilah satu-satunya tempat yang terasa bebas dari kebohongan. Aku datang, ucap Bapak Darmawan sambil duduk di kursi pendeknya. Bima menunduk, dia memberi salam, lalu mulai membersihkan sepatu pria tua itu. Gerakan tangannya mengoleskan wax dan menggosoknya dengan kain sudah sangat luwes. Namun, hari ini, terdengar suara aneh. Suara itu berasal dari jam tangan sang presdir. Bunyi mekanis khas dari jam tangan Patek Philippe Grand Complication memang sudah biasa ia dengar. Tetapi, ada suara dengung elektronik yang sangat kecil, terselip di antaranya, dan ini baru pertama kali ia dengar. Bunyi kecil yang berulang secara teratur. Manusia biasa mustahil bisa mendengarnya. Tangan Bima terhenti. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ini alat penyadap. Dengan tenang, Bima mengeluarkan selembar kertas catatan kecil dan pena dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia menulis dengan rapi. Bapak Presdir, ada alat penyadap yang terpasang di jam tangan Anda. Tolong jangan bereaksi. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya ke tangan Bapak Darmawan. Sang Presdir membuka lipatan kertas tersebut. Sesaat, pupil matanya bergetar. Namun, sebagai pengusaha yang telah menguasai dunia bisnis selama puluhan tahun, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia membalik kertas itu. Lalu, meminjam pena Bima, ia menulis. Kamu yakin? Bima kembali menulis. Jam tangan mekanis seharusnya hanya mengeluarkan suara roda gigi, tapi ada suara elektronik kecil yang ikut terdengar. Saya yakin ini alat penyadap. Tatapan Bapak Darmawan menjadi dingin. Patek Philippe miliknya, murni jam tangan mekanis. Tidak mungkin ada suara elektronik yang keluar darinya. Terlebih lagi, jam tangan ini adalah hadiah dari putranya sendiri, Arya Kusuma. Pena sang presdir kembali bergerak. Bisakah kamu melepaskannya? Bima mengangguk. Bapak Darmawan melepas jam tangannya dan menyerahkannya kepada Bima. Dari dalam kotak semirnya, Bima mengeluarkan satu set obeng presisi kecil. Biasanya alat itu ia gunakan untuk memperbaiki pengait sepatu, namun sangat berguna untuk
pekerjaan yang sangat detail. Ujung jari Bima dengan telaten membuka bagian belakang jam tersebut. Di sela-sela movement mesin yang rumit terlihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah chip hitam yang ukurannya lebih kecil dari sebutir beras, alat penyadap super mini model terbaru. Sambil menahan napas, Bima menjepit chip itu dengan pinset. Ia lalu memasukkan chip tersebut ke dalam kaleng semir sepatu berbahan logam miliknya dan menutupnya rapat-rapat. Bapak, sekarang Anda bisa tenang. Jika dimasukkan ke dalam kotak logam, sinyalnya akan terblokir sehingga tidak ada suara yang bisa terdengar dari luar. Bapak Darmawan menatap Bima dalam-dalam. Anak ini luar biasa. Setelah menutup kembali penutup belakang jam, Bima mengembalikannya. Sang presdir memakai kembali jam tersebut di pergelangan tangannya, dan barulah ia angkat bicara. Siapa namamu? Bima Saputra. Pak Bima, sebenarnya siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mendengar suara itu? Bima ragu sejenak sebelum menjawab, saya hanya bisa mendengarnya. Sejak lahir memang begini. Suara yang tidak bisa didengar, orang lain bisa saya dengar. Bapak Darmawan menatap mata Bima cukup lama. Itu bukan mata seseorang yang sedang berbohong. Matanya justru terlalu jernih, sampai-sampai terasa tidak cocok berada di dunia yang kotor ini. Apa kamu ingin tahu siapa yang memberiku jam tangan ini? Bima menggeleng. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, perkataanmu benar. Bapak Darmawan bangkit dari tempat duduknya. Namun langkah kakinya tidak segera beranjak. Bima, iya Pak, ikutlah denganku. Bima mendongak. Aku membutuhkan telingamu. Bima menatap mata sang presdir. Ia punya firasat, saat ia menyambut uluran tangan ini, hidupnya akan berubah total. Kesehariannya, sebagai remaja penyemir sepatu biasa akan berakhir, dan ia akan melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Namun, ia tidak bisa menolaknya. Ada sesuatu yang ia rasakan dari sorot mata pria tua ini. Bukan arogansi seorang penguasa, melainkan keputusasaan seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bima membereskan kotak semirnya dan berdiri. Begitu ia dan Bapak Darmawan melangkah keluar dari gang, gedung pencakar langit kantor pusat Kusuma Group berdiri menjulang tepat di hadapan mereka. Saat mereka berjalan menuju pintu utama, seorang pria berjas berlari tergesa-gesa menghampiri. Ia adalah Kepala Keamanan, Heri Susanto. Tatapan Heri langsung tertuju pada Bima, melihat seorang anak laki-laki membawa kotak semir, ia mengerutkan keningnya. Bapak Presdir, siapa anak ini? Heri, kita bawa anak ini naik. Wajah Heri langsung menegang. Bapak, Anda mau membawa anak seperti ini masuk ke kantor pusat? Jangan membuatku mengulang perkataanku 2 kali. Suara Bapak Darmawan setajam pisau. Heri menggigit bibirnya erat-erat sambil menatap Bima dari atas ke bawah. Tatapannya bercampur antara rasa jijik dan curiga. Bima tidak menghindari tatapan itu. Alih-alih, ia memusatkan pendengarannya pada detak jantung Heri. Detaknya cepat dan tidak beraturan. Ini bukan sekadar rasa tidak suka. Ini adalah kecemasan. Ini adalah suara detak jantung seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Ketiganya pun melangkah masuk ke lobi utama. Pada waktu yang sama, di ruang wakil presiden direktur di lantai 10, di atas mejanya, Arya Kusuma sedang memegang sebuah alat penerima sinyal kecil. Suara, napas dan langkah kaki ayahnya yang hingga beberapa saat lalu terdengar jernih, tiba-tiba terputus total. Arya menempelkan alat itu lebih dekat ke telinganya. Hanya suara desis statik yang terdengar. Apa ini? Tatapan Arya menjadi dingin. Apakah alat penyadapnya ketahuan? Atau sekadar rusak? Saat itu, sekretarisnya membuka pintu dan masuk. Bapak Wakil Presdir. Bapak Presdir sedang memasuki gedung. Beliau datang didampingi oleh seorang anak laki-laki yang identitasnya tidak diketahui. Alis Arya terangkat sedikit. Anak laki-laki, ia melangkah ke jendela dan menatap ke bawah. Ayahnya sedang berjalan masuk melalui pintu utama, dan di sebelahnya, seorang anak laki-laki yang membawa kotak semir berjalan, mendampinginya. Sudut bibir Arya perlahan naik. Menarik. Ia bergumam sambil menatap bingkai foto di atas mejanya. Itu adalah foto lama dirinya bersama sang ayah. Ayah, aku tidak tahu apa yang sedang ayah rencanakan, batin Arya sambil mengusap wajah ayahnya di foto itu dengan jarinya, tapi bagaimanapun juga, hasilnya akan tetap sama. Sorot matanya berubah dingin. Permainan berdarah untuk memperebutkan singgasana Kusuma Group, langkah pertamanya baru saja diletakkan. Di dalam lift khusus, Presdir di kantor pusat Kusuma Group, Bima hanya berdua dengan Bapak Darmawan. Mereka sedang menuju ruang Presdir di lantai 20. Bapak Darmawan berbicara dengan suara rendah. Bima, ada hal yang ingin aku minta darimu. Katakan saja, Pak. Di dalam perusahaan ini, ada seseorang yang mengawasiku. Aku tidak tahu siapa, tapi alat penyadap yang kutemukan hari ini,
itu pasti bukan permulaannya. Suara sang presdir terdengar tenang, namun beban di baliknya sangat berat. Tetaplah di sisiku, beritahu aku segala hal yang kau dengar dengan telingamu. Tentu saja, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Bima ragu sejenak. Ini bukan sekadar pekerjaan menyemir sepatu, ini berarti ia harus menceburkan diri ke dalam pertarungan kekuasaan keluarga konglomerat. Namun, pikiran lain melintas di benak Bima. Tumbuh besar di panti asuhan, berusia 19 tahun, hari-hari di mana ia turun ke jalanan membawa kotak semir, setiap harinya, tangan yang pecah-pecah dan lutut yang lecet tanpa pernah, sekalipun ia bisa mengeluh. Mungkin ini adalah kesempatanku. Baik, Bapak Presdir. Raut lega terlintas di wajah Bapak Darmawan. Ting. Lift tiba di lantai 20, pemandangan yang belum pernah Bima lihat seumur. Hidupnya membuat napasnya seakan berhenti. Di balik jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas di bawah sana. Lantainya dilapisi karpet tebal yang membuat kaki amblas saat dipijak, dan di salah satu sisi dinding tergantung lukisan-lukisan tua yang bernilai tinggi. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari tempat Bima hidup selama ini. Tepat pada saat itu, pintu ruang presdir tiba-tiba terbuka. Arya Kusuma masuk. Ia berdiri di ambang pintu dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Pandangannya berhenti pada Bima. Apakah anak ini penyemir sepatu itu? Arya, ketuk pintu dulu sebelum masuk. Ada urusan mendesak? Ya. Arya berjalan masuk dengan langkah panjang. Ia berhenti tepat di depan Bima. Tatapannya menyorot tajam dari atas. Siapa namamu? Bima memusatkan pendengarannya pada detak jantung Arya, lambat dan stabil. Ini bukan detak jantung seseorang yang sedang berbohong. Sebaliknya, detaknya penuh dengan rasa percaya diri. Orang ini sama sekali tidak takut. Bima Saputra. Bima, ya. Kenapa seorang penyemir sepatu ada di ruang presdir? Bapak Darmawan menyela. Aku yang membawanya. Aku membutuhkan anak ini. Begitu. Alis Arya terangkat. Ayah, aku tahu kesehatan ayah belakangan ini sedang kurang baik, tapi bagaimana bisa ayah membawa anak penyemir sepatu ke dalam ruang presdir? Apa kata dewan direksi kalau mereka tahu? Siapapun yang kutemui di perusahaanku, itu bukan urusanmu. Suara Bapak Darmawan tegas. Arya menggigit bibirnya sejenak lalu tersenyum tipis. Baiklah, ayah. Maaf jika aku lancang. Ia membalikkan badan dan berjalan menuju pintu. Namun, tepat sebelum keluar, ia menoleh kembali pada Bima. Namamu Bima, kan? Selamat datang di perusahaan kami. Ia tersenyum, namun matanya sama sekali tidak memancarkan keramahan. Pintu pun ditutup. Bima mempertajam pendengarannya pada suara langkah kaki Arya. Melewati lorong, suara langkah itu masuk ke dalam lift. Kemudian, suara Arya sedang menelepon, seseorang dari dalam lift terdengar samar. Cari tahu identitasnya. Gali latar belakang anak bernama Bima Saputra itu. Kalau ada sesuatu yang bisa dipakai, laporkan padaku segera. Keringat dingin mengalir di punggung Bima. Orang ini mau menyelidiki aku. Bapak Darmawan yang seolah bisa membaca ekspresi Bima bertanya pelan. Suara apa yang kamu dengar? Bima ragu sejenak. Haruskah aku memberitahunya? Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang mengkhianati ayahnya sendiri. Bapak, orang tadi menyuruh seseorang untuk menyelidiki saya. Dia menyuruh memeriksa latar belakang saya. Mata Bapak Darmawan meredup, namun tidak ada raut terkejut di wajahnya. Begitu ya? Memang sudah kuduga. Ia berjalan ke arah jendela dan menatap kota Jakarta di bawah sana. Bima, kamu takut? Kamu boleh pergi sekarang kalau mau. Aku tidak akan menahanmu dengan paksa. Bima memandang punggung Bapak Darmawan. Entah sejak kapan, bahu yang lebar itu tampak terkulai, lelah. Ternyata punggung seseorang yang berada di puncak kekuasaan bisa terlihat begitu kesepian. Saya tidak akan pergi. Bapak Darmawan menoleh. Ini bisa berbahaya. Saya tahu. Tapi saya tetap akan berada di sisi Bapak. Bima sendiri tidak tahu mengapa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ia hanya merasa tidak tega membiarkan pria tua ini sendirian. Senyum tipis merekah di bibir sang presdir. Terima kasih. Tiba-tiba, suara lain tertangkap oleh telinga Bima. Suara dengungan elektronik yang amat kecil. Berasal dari dalam lubang ventilasi AC di sudut langit-langit, ruang presdir. Wajah Bima seketika menegang. Ada apa? Bima menunjuk ke langit-langit. Di sana juga ada. Tatapan Bapak Darmawan berubah sedingin es. Alat penyadap di ruang presdir? Ini jauh lebih serius daripada yang ada di jam tangannya. Alat di jam tangan bisa dipasang jika ada akses dari luar. Tetapi, langit-langit ruang presdir berbeda. Mustahil dipasang jika bukan oleh orang dalam. Bapak,
Apapun yang Anda katakan di sini, mungkin sudah terdengar. Semuanya. Tangan Bapak Darmawan mengepal hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap lekat-lekat pintu di mana putranya, Arya, baru saja keluar sambil tersenyum. Begitu ya? Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Sang Presdir tertawa pahit sambil bergumam. Macan tua ini rupanya sudah buta, sampai-sampai tidak bisa melihat cakar anaknya sendiri. Dalam suaranya, ada penyesalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemarahan. Ia adalah pria yang menghabiskan seluruh hidupnya bertarung di dunia bisnis. Ia telah menembus berbagai pengkhianatan dan konspirasi untuk bisa sampai ke puncak ini. Namun nyatanya, ia tak mampu melihat bilah pisau yang dihunus oleh putra kandungnya sendiri. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah pengkhianatan berdarah antara ayah dan anak. Di waktu yang sama, di ruang wakil presdir di lantai 10. Arya sedang menatap layar laptop di atas mejanya. Di layar itu, gelombang suara dari ruang presdir bermunculan secara real-time. Saya tidak akan pergi, saya tahu, tapi saya tetap akan berada di sisi Bapak. Sudut bibir Arya berkedut. Ayah ternyata memungut seekor anak anjing yang setia. Ia bergumam sambil menyandarkan tubuhnya dalam-dalam ke kursi kerjanya. Tapi anak anjing ini agak aneh. Bagaimana dia bisa tahu ada alat penyadap di jam tangan itu? Dan kata-kata terakhir tadi, Arya memutar ulang rekamannya. Bagaimana dia bisa mendengar percakapan teleponku dari dalam lift? Tatapan Arya menajam. Mengklaim bisa mendengar isi telepon dari jarak sejauh itu jelas tidak masuk akal. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Telinga anak itu tidak normal. Ini bukan sesuatu yang biasa. Jari Arya masih mengetuk meja. Kita lihat saja dulu. Sampai aku tahu siapa dia. Sebenarnya, tiba-tiba, gelombang suara di layar terputus. Alis Arya berkerut. Lagi, ia memajukan tubuhnya dan menatap layar. Tidak ada sinyal. Alat penyadap di ruang presdir pun telah ketahuan. Senyum santai lenyap dari wajah Arya. Bocah sialan. Tatapannya berubah menjadi sangat dingin. Bima Saputra, anak, penyemir sepatu. Awalnya ia menganggapnya remeh. Namun ini jelas bukan kebetulan. Baiklah. Aku akan cari tahu siapa kau sebenarnya. Arya mengangkat gagang teleponnya. Ini aku. Kalau hasil penyelidikan tentang anak bernama Bima Saputra itu sudah keluar, segera laporkan padaku. Ia menambahkan dengan suara rendah. Dan satu hal lagi, gali habis-habisan semua orang di sekitar tempat, tinggalnya dulu. Cari apa kelemahannya. Kalau tidak ada, ciptakan satu dan bawa ke hadapanku. Arya menutup telepon dan menatap keluar jendela. Karena ayahnya sudah menghunus pedang, maka ia pun harus bersiap. Perang sunyi di dalam Kusuma Group, babak keduanya baru saja dimulai. Seminggu telah berlalu, bertepatan dengan libur sekolah musim panas, Bima pergi bekerja ke kantor pusat Kusuma Group setiap pagi. Bapak Darmawan telah menyiapkan sebuah ruangan kecil untuknya. Jabatan resminya adalah asisten khusus presdir. Tidak ada yang tahu persis apa tugas jabatan itu, tetapi karena posisi itu diciptakan langsung oleh sang presdir, tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Pekerjaan Bima sederhana, mendampingi sang presdir dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Apakah ada alat penyadap di ruang rapat? Apakah ada yang diam-diam merekam? Atau apakah detak jantung seseorang menandakan ia sedang berbohong telinga? Bima telah menjadi mata bagi sang presdir. Dalam seminggu ini saja, entah sudah berapa kali Bima berhasil mencegah bencana berkat kemampuannya. Sehari sebelum rapat merger dan akuisisi yang krusial, ia menemukan alat penyadap di ruang rapat. Dan saat meeting dengan direktur perusahaan mitra, ia menyadari bahwa pihak lawan sedang merekam pembicaraan. Mereka diam-diam. Bapak Darmawan berkata kepada Bima, di perusahaan ini, telingamu jauh lebih berharga daripada uang. Namun, tentu saja ada pihak-pihak yang tidak senang dengan hal ini. Sebenarnya, siapa anak itu sampai terus menempel pada presdir? Kudengar dia mantan penyemir sepatu. Apa jangan-jangan presdir kita sudah pikun? Walau begitu, tetap saja tidak masuk akal. Di lorong, di kamar mandi, di dalam lift telinga Bima terus menangkap segala macam bisik-bisik. Suara-suara seperti itu sudah tidak asing baginya. Saat ia bersekolah dan tinggal di panti asuhan, ia sudah terlalu sering mendengarnya. Katanya dia anak yang dibuang orang tuanya. Kasihan sih, tapi kalau disuruh berteman dengannya rasanya agak gimana gitu. Bima berusaha mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, masalah justru meledak dari arah yang tidak terduga. Jumat sore, Ibu Rina Trisnawati, kepala sekretaris presdir, datang menemui Bima. Bima, bisa kita bicara sebentar? Ekspresi Ibu Rina tampak tegang.
Biasanya ia selalu bersikap ramah pada Bima, tetapi hari ini berbeda. Ada apa, Bu? Coba lihat ini. Ibu, Rina menyodorkan sebuah amplop dokumen. Saat Bima membukanya, beberapa lembar foto tumpah dari dalamnya. Wajah Bima seketika pucat pasi. Di dalam foto-foto tersebut ada dirinya. Namun, ia sama sekali tidak mengenali adegan-adegan dalam foto itu. Foto dirinya sedang menerima uang dari seseorang. Foto dirinya berbisik dengan pria tak dikenal. Bahkan foto dirinya sedang memegang dokumen rahasia Kusuma Group. Ini apa? Saya tidak pernah melakukan ini, Bima. Ibu juga ingin mempercayaimu. Tapi foto-foto ini sudah disebar ke semua jajaran direksi pagi ini. Suara Ibu Rina bergetar. Bapak Wakil Presdir baru saja mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. Agendanya adalah tuduhan bahwa asisten khusus Presdir merupakan mata-mata industri. Pikiran Bima kosong seketika. Mata-mata industri. Ini benar-benar rekayasa. Namun manipulasi fotonya sangat sempurna. Di mata Bima yang seumur hidupnya jarang berfoto dengan layak, foto-foto itu terlihat sangat nyata. Apakah dunia saat ini memang semengerikan ini? Bagaimana dengan Bapak Presdir? Saya harus bicara dengan Bapak. Bapak Presdir sedang ada jadwal di luar dan tidak bisa dihubungi. Bima buru-buru mengeluarkan ponselnya. Ia memutar nomor telepon, langsung yang diberikan oleh Bapak Darmawan. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, kali ini, hanya suara operator yang mengatakan bahwa ponsel sedang tidak aktif. Tidak, jangan. Tiba-tiba, seseorang mencengkeram bahu Bima. Itu adalah petugas keamanan. Jabatan asisten khusus Presdir ditangguhkan mulai hari ini. Tolong serahkan kartu akses Anda. Apa maksudnya? Ini adalah perintah Bapak Wakil Presdir. Kaki Bima terasa lemas. Ia tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Ini pasti ulah Arya. Dialah dalang di balik semua ini. Saat itulah suara yang tak asing terdengar dari belakang. Bima Saputra. Itu adalah Heri Susanto. Wajah kepala keamanan itu menyeringai aneh. Wakil Presdir memanggilmu. Ikut aku, Pak Heri, saya difitnah. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Katakan saja langsung pada Wakil Presdir. Cengkeraman tangan Heri di bahu Bima terasa menyakitkan. Lift berhenti di lantai 10. Pintu ruang Wakil Presdir terbuka. Arya berdiri, membelakangi jendela. Kau datang. Arya berbalik. Di tangannya terdapat berkas, profil Bima. Bima Saputra, 17 tahun, berasal dari Panti Asuhan Harapan, Jakarta. Dibuang oleh orang tua kandung saat berusia 5 tahun, lalu 3 kali diadopsi, namun semuanya berakhir dengan dikembalikan ke panti. Jantung Bima serasa jatuh ke lantai. Itu adalah masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Anak yang sudah dibuang 3 kali, berani-beraninya menempel pada ayahku. Apa yang kau incar? Uang? Arya melangkah mendekati Bima. Saya tidak membocorkan rahasia perusahaan Anda. Saya bukan orang seperti itu. Lalu, apa arti foto-foto ini? Arya menyodorkan foto-foto itu ke depan wajah Bima. Itu hasil editan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Hasil editan atau bukan. Biarkan polisi yang menilainya. Ujung bibir Arya terangkat. Mumpung kita bicara soal polisi, aku berencana menuntutmu. Apa? Tuduhan mata-mata, industri. Kalau terbukti bersalah, minimal 5 tahun penjara. Memang karena kau masih di bawah umur hukumannya bisa sedikit diringankan, tapi kau tetap harus masuk LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Air mata menggenang di pelupuk mata Bima. Rasanya begitu tidak adil. Ia tidak melakukan apa-apa, tetapi segalanya hancur berantakan. Bapak Wakil Presdir, tolong percayalah pada saya. Saya sungguh mohon percayalah. Arya tersenyum, sinis. Siapa yang mau percaya pada anak yang sudah dibuang 3 kali? Kata-kata itu menusuk bagaikan belati. Bima tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya. Saat itu, Arya maju selangkah lagi, lalu berbisik pelan. Kalau kau pergi dari sini tanpa melawan, aku akan mencabut laporannya. Lepaskan tanganmu dari masalah ini, dan jangan pernah muncul lagi di sekitar ayahku. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup tenang. Bima menatap mata Arya. Tidak ada setitik pun emosi di mata itu. Hanya tatapan dingin yang penuh perhitungan. Aku beri waktu untuk berpikir. Sampai besok, Arya memberi isyarat dengan tangannya. Heri Susanto menarik lengan Bima secara paksa. Pintu ruang Wakil Presdir pun tertutup. Bima berdiri sendirian di lorong gedung. Kakinya lemas hingga ia harus bersandar ke dinding. Ia tidak bisa menemui sang Presdir, dan tidak ada satu orang pun yang mau mempercayai kata-katanya.
Ini adalah hari terpanjang dalam 17 tahun hidupnya. Semua ini bermula pada hari itu, hari di mana ia menemukan alat penyadap di jam tangan sang presdir. Niatnya untuk membantu justru berubah menjadi dosa. Apakah pada akhirnya aku akan dibuang lagi? Air mata perlahan mengalir membasahi pipinya. Para pendengar, sampai di sini pasti dada Anda terasa sesak, bukan? Bima yang tidak bersalah sedikit pun, dalam sekejap dituduh menjadi penjahat hanya karena selembar foto hasil rekayasa. Niat baiknya untuk menolong malah menghancurkan hidupnya sendiri. Ditambah lagi, ia diancam harus memberikan keputusan paling lambat besok. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Apakah ia akan melarikan diri, ataukah ia akan bertahan sampai akhir? Jawabannya ada pada cerita berikutnya. Tetaplah mendengarkan bersama kami. Keesokan paginya, Bima sama sekali tidak bisa tidur semalaman. Ia menghabiskan malam dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit kamar pantinya. Tenggat waktu yang diberikan Arya adalah hari ini. Jika ia menghilang diam-diam, laporan dicabut. Jika ia bertahan, ia masuk penjara anak. Apa yang harus ia lakukan? Baru saja Bima hendak membangunkan tubuhnya, terdengar suara ketukan, mendesak dari luar pintu. Bima, coba keluar sebentar. Itu suara Bapak Panti. Begitu pintu dibuka, wajah Bapak Panti terlihat muram dan kaku. Ada apa, Pak? Bima, Bapak minta maaf. Bapak Panti menundukkan kepalanya. Kamu sepertinya harus pergi dari panti hari ini juga. Ya, kenapa tiba-tiba tadi ada panggilan dari suku dinas sosial, Sudinsos. Mereka bilang fasilitas panti tidak boleh menampung seseorang yang berstatus tersangka kejahatan. Mereka memerintahkan untuk segera mengusirmu. Jantung Bima mencelos. Di ujung lorong, ia melihat dua pria berjas berdiri, menunggu. Ia mengenali pria-pria itu di kantor pusat kemarin. Mereka adalah anak buah Kepala Keamanan, Heri Susanto. Pak, saya tidak melakukan kesalahan apa pun. Semua itu rekayasa. Bapak tahu, Bima. Tapi tekanan dari atas sangat kuat. Mata Bapak Panti berkaca-kaca. Maafkan Bapak. Bapak benar-benar minta maaf. Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini adalah tempat ia tinggal selama 5 tahun, sejak usianya 12 tahun. Ia bahkan tidak punya waktu untuk mengepak barang. Harta miliknya hanyalah pakaian yang melekat di badan dan kotak semir sepatu yang sudah usang itu. Keluar dari panti asuhan, Bima menyusuri jalanan kota. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia juga tidak punya kerabat yang bisa dihubungi. Di tengah luasnya kota Jakarta ini, Bima benar-benar sendirian. Langkah kakinya secara alamiah membawanya kembali ke depan kantor pusat Kusuma Group. Bapak Presdir, kalau aku bisa bertemu dengan Bapak, mungkin sesuatu akan berubah. Kalau itu Bapak Presdir, beliau pasti akan percaya padaku. Bima duduk di bangku seberang jalan, gedung pusat dan menunggu. 1 jam, 2 jam, jam makan siang berlalu dan matahari mulai condong ke barat. Saat itulah, sebuah mobil Maybach hitam terlihat memasuki gerbang utama kantor pusat. Itu mobil sang presdir. Bima langsung melompat berdiri dan berlari menuju mobil itu. Bapak Presdir, Bapak, mobil itu berhenti sejenak. Jantung Bima berdegup kencang. Namun, pintu mobil tidak kunjung terbuka. Di balik kaca film mobil yang gelap pekat, ia tidak bisa melihat apapun. Sesaat kemudian, mobil itu kembali bergerak. Mobil itu melewati Bima begitu saja dan menghilang ke arah pintu masuk parkir bawah tanah. Berdasarkan instingnya, Bima tahu satu hal. Bapak Presdir tidak melihat keluar jendela. Bapak, kaki Bima seketika kehilangan tenaganya. Ia jatuh terduduk di jalan. Apakah Bapak Presdir juga membuangku? Pikiran itu memenuhi seluruh kepalanya. Tidak, beliau bukan orang yang seperti itu. Tetapi, mobil itu tidak berhenti. Air mata Bima jatuh bercucuran. Sebenarnya, ada hal lain yang terjadi di dalam mobil Bapak Darmawan. Tepat saat ia hendak melihat keluar jendela, Heri Susanto sengaja menghalangi pandangannya. Bapak Presdir, sebaiknya Anda tidak melihat ke arah sana. Ada apa memangnya? Hanya orang gila di pinggir jalan. Anda tidak perlu memikirkannya. Tubuh Heri menutupi kaca jendela sepenuhnya. Bapak Darmawan pun turun ke parkiran bawah tanah tanpa sempat melihat keluar jendela. Ia tidak pernah tahu bahwa Bima ada di sana. Sementara itu, seseorang menghampiri Bima yang masih terduduk lemas di pinggir jalan. Mereka adalah orang-orang yang tadi datang ke panti asuhan. Hei, serahkan kotak semir itu ke sini. Apa? Ini perintah Bapak Wakil Presdir. Dia menyuruh kami menarik kembali barang buktinya. Tangan Bima mencengkeram kotak semir itu erat-erat. Di dalam kotak itu terdapat chip alat penyadap, chip yang ia keluarkan dari jam tangan Presdir tempo hari, satu-satunya bukti fisik yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tidak mau
Saya tidak akan memberikannya. Ini milik saya. Pria itu tersenyum sinis. Cepat serahkan selagi kami masih bicara baik-baik. Kalau tidak, tangan pria itu mencengkeram kerah baju Bima. Ia berusaha merebut kotak semir itu secara paksa. Namun Bima bertahan sekuat tenaga. Tidak. Ini tidak akan saya berikan. Bocah brengsek pria itu melayangkan tinjunya. Pukulan itu mendarat telak di pipi Bima. Bibirnya pecah dan berdarah. Namun, Bima tetap tidak melepaskan pelukannya pada kotak itu. Hei, orang-orang mulai melihat. Kita mundur dulu, ucap pria yang satunya, sambil mengawasi keadaan sekitar. Orang-orang yang lewat mulai menatap ke arah mereka. Anggap saja kau sedang beruntung. Pria itu mendorong tubuh Bima hingga anak itu terjerembab ke tanah. Bapak Wakil Presdir berpesan untuk terakhir kalinya. Kalau sampai tengah malam nanti kau tidak menghubungi kami, besok pagi, surat tuntutannya akan langsung didaftarkan. Kedua pria itu lalu pergi. Bima terkurap di atas tanah dan tidak sanggup bangun. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Namun ada perasaan lain yang lebih besar, menguasai dirinya. Rasa tidak adil. Sebenarnya apa salahku? Aku hanya ingin menolongnya. Tapi kenapa jadinya begini? Perlahan Bima memaksakan dirinya untuk berdiri. Darah menetes dari bibirnya yang pecah, namun ia tak menghapusnya. Ia memeluk erat kotak semirnya di dada. Haruskah aku kabur? Pergi dari Jakarta. Sekarang juga, aku bisa memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Itu adalah jalan keluar termudah. Tetapi jika ia melakukan itu, ia akan dicap sebagai pelaku kriminal seumur hidup. Foto-foto rekayasa dan surat pengakuan palsu itu akan menjadi identitasnya seumur hidup. Bima mendongak, menatap gedung kantor pusat Kusuma Group. Di tempat tinggi sana, ada orang-orang yang telah menginjak-injak dirinya. Aku tidak akan kabur, gumam Bima. Aku akan bertahan sampai akhir. Suaranya bergetar, namun sorot matanya tak sedikit pun goyah. Tepat saat itu, Bima, sebuah suara yang familiar memanggilnya. Bima menoleh dan melihat Ibu Rina, kepala sekretaris Presdir, berdiri di sana. Di tangannya terdapat sebuah amplop kecil. Ibu Rina, SST. Jangan bicara di sini. Ikut, Ibu. Ibu Rina menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menarik lengan Bima. Setelah masuk ke bagian dalam sebuah gang yang sepi, ia menyodorkan amplop itu. Ini, dari Bapak Presdir. Bapak Presdir. Bapak Presdir sedang mencarimu. Besok, pagi jam 7, datanglah ke alamat ini. Di dalam amplop itu terdapat selembar kertas berisi alamat dan sejumlah uang tunai. Ternyata Bapak Presdir tidak membuangku. Apa maksud Ibu? Kamu tidak tahu betapa khawatirnya Bapak Presdir padamu. Mata Ibu Rina berkaca-kaca. Maafkan Ibu, Bima. Ibu juga ketakutan jadi tidak berani menghubungimu. Orang-orang dari pihak Wakil Presdir mengawasi semua gerak-gerik kami. Air mata kembali menetes dari kedua mata Bima. Kali ini bukan karena kesedihan. Aku tidak dibuang. Ini belum berakhir. Terima kasih banyak Bu, pastikan kamu datang besok. Bapak Presdir menunggumu di sana. Ibu, Rina bergegas pergi. Bima mendekap erat amplop itu di dadanya. Secercah cahaya kecil kini terlihat di tengah kegelapan pekat. Ini belum berakhir. Besok semuanya akan berubah. Bima memegang kotak semirnya erat-erat dan mulai melangkah maju. Malam ini akan terasa sangat panjang. Namun, ia tidak lagi sendirian. Pukul 6 pagi. Bima sama sekali tidak memejamkan mata semalaman. Ia perlahan bangkit berdiri. Sekujur tubuhnya terasa kaku, tetapi hatinya justru menjadi lebih teguh. 1 jam kemudian, Bima berdiri di depan sebuah jalan di kawasan elit Menteng. Itu adalah kawasan perumahan mewah. Di balik pagar tembok yang tinggi, terlihat atap rumah besar bergaya arsitektur klasik kolonial. Saat ia menekan bel, tak lama kemudian pintu terbuka. Ibu Rina berdiri di sana. Kau sudah datang. Masuklah. Bima melangkah masuk. Melewati halaman yang luas, di teras rumah yang lapang itu, tampak seseorang sedang duduk santai. Itu adalah Bapak Darmawan, Bapak Presdir. Air mata seketika menggenang di mata Bima. Bapak Darmawan perlahan berdiri dan berjalan menghampirinya. Bima. Bapak, saya tidak melakukan apapun. Foto-foto itu semua rekayasa. Saya bukan mata-mata industri. Suara Bima bergetar. Bapak Darmawan meletakkan tangannya di bahu Bima. Aku tahu, ya, aku tahu kau bukan anak yang seperti itu. Suara sang Presdir terdengar rendah. Tapi aku belum punya kepastian. Karena aku tidak punya bukti, makanya aku tidak bisa bergerak. Wajah pria tua itu dipenuhi penyesalan. Orang tua ini sempat merasa takut, tidak mudah bagiku untuk mencurigai anakku sendiri. Air mata menderas membasahi pipi Bima.
Tapi, kemarin mobil Anda melewati saya begitu saja, padahal saya ada di sana. Wajah Bapak Darmawan mendadak suram. Aku tidak melihatmu. Si Harry, anak itu, menutupi jendelanya dan mencegahku melihat keluar. Pak Harry kepala keamanan? Benar. Dan aku dengar dari Arya, katanya kau sudah membuat pengakuan, menerima uang tutup mulut, dan kabur. Aku hampir saja percaya pada kata-katanya. Mata Bima terbelalak, saya tidak pernah melakukan itu. Itu semua bohong. Aku tahu, Rina sudah memberitahuku yang sebenarnya. Dia bilang kau tidak lari meski sempat dipukuli. Bahwa kau memilih bertahan sampai akhir. Bima tidak bisa berkata apa-apa, hanya air mata yang terus mengalir. Maafkan aku Bima, karena pria tua, ini, kau jadi harus menderita. Tidak Pak, ini bukan salah Bapak. Bapak Darmawan mengajak Bima duduk di teras. Secangkir teh hangat sudah tersaji di meja. Sekarang mari kita bicara. Kau bilang punya sesuatu? Bima membuka kotak semirnya. Ia mengeluarkan kaleng logam kecil dan mendekatkannya ke telinganya. Ia mencoba berkonsentrasi sejenak, suara elektroniknya sudah tidak terdengar. Sepertinya baterainya sudah habis. Barulah ia membuka tutup kaleng itu. Di dalamnya terdapat chip hitam yang ukurannya lebih kecil dari sebutir beras. Ini alat penyadap yang saya keluarkan dari jam tangan Bapak hari itu. Sorot mata Bapak Darmawan menajam. Kau masih menyimpannya rupanya. Iya, dengan alat ini, bukankah kita bisa mencari tahu siapa yang menyadapnya? Pasti, ada catatan pengiriman sinyal atau semacamnya. Bapak Darmawan mengangguk. Rina. Iya Pak, kau tahu tempat yang biasa kugunakan secara pribadi, kan? Hubungi mereka. Minta mereka menganalisis chip ini, dan untuk urusan kali ini, ekstra hati-hatilah. Ibu Rina mengangguk. Baik, Pak. Pihak perusahaan dipastikan tidak akan mengetahuinya. Ia mengambil chip itu dan pamit pergi. Bapak Darmawan kembali menatap Bima. Bima, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Silakan Pak, Harry rupanya ada di pihak Arya. Sejak awal, Bima sama sekali tidak terkejut. Ia ingat dengan jelas suara detak jantung Harry pada hari itu. Cepat dan tidak teratur bunyi detak jantung seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Saya sudah tahu, Pak. Karena hari itu saya merasa ada yang aneh. Pendengaranmu memang tidak pernah salah. Bapak Darmawan menarik napas panjang. Arya, anak itu sedang mengincar posisiku. Ia berencana mengerahkan dewan direksi untuk mendepaku dari kursi ini. Mengincar posisi Bapak? Ya, dia berniat menggunakan masalah kesehatanku sebagai alasan. Tahun lalu aku memang pernah jatuh pingsan. Mata Bima membesar. Kalau aku turun, Arya yang akan menjadi presdir. Itulah rencananya. Lalu kenapa dia mengincar saya? Karena, jika kau ada di sisiku, rencananya akan terhambat. Kau adalah mata dan telingaku, dan itulah harga yang harus kau bayar. Kini Bima mengerti semuanya. Dirinya tak lebih dari sekadar kerikil penghalang. Ia adalah mata dan telinga yang bisa menggagalkan rencana Arya. Malam itu, Bima menginap di villa tersebut. Itu adalah tempat rahasia milik sang presdir yang tidak diketahui oleh orang luar. Saat ia berbaring dan menyelimuti tubuhnya, rasa lelah yang menumpuk selama ini akhirnya mengambil alih kesadarannya. Keesokan paginya, Ibu Rina bergegas masuk. Bapak Presdir, hasil analisisnya sudah keluar. Apa hasilnya? Ini baru hasil sementara. Wajah Ibu Rina tampak kaku. Alat penyadap ini kemungkinan besar adalah perangkat khusus yang hanya digunakan oleh tim keamanan Kusuma Group. Alat ini mustahil didapatkan di pasaran. Tatapan Bapak Darmawan seketika menajam. Kemungkinan besar yang ini memang belum bisa dipastikan 100%. Kami sedang melacak catatan pengiriman sinyalnya, tapi mereka bilang butuh sedikit waktu lagi. Bapak Darmawan mengangguk. Baik, katakan pada mereka untuk mempercepatnya. Ibu Rina pun keluar. Keheningan memenuhi ruangan. Emosi yang rumit terlihat jelas di wajah sang presdir. Kita belum bisa mengambil kesimpulan pasti. Tapi, sang presdir menghela napas panjang. Tapi jika memang benar Arya pelakunya, kali ini aku tidak akan tinggal diam. Bapak Darmawan bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap keluar jendela dan bergumam pelan. Bima, aku akan membersihkan namamu, dan semua perbuatan kotor yang mereka lakukan akan kubongkar kepada dunia. Bima, ikut berdiri. Saya juga akan membantu. Ini bisa berbahaya. Saya tahu. Tapi, saya tetap akan melakukannya. Sorot mata Bima memancarkan keteguhan. Ia tidak lagi gemetar, karena Bapak Presdir telah mempercayainya. Kini, gilirannya untuk membantu Bapak Presdir. Senyum simpul muncul di wajah Bapak Darmawan. Terima kasih, Bima. Ia kembali menatap keluar jendela. Lusa akan diadakan rapat darurat Dewan Direksi. Arya pasti akan mencoba menurunkanku dari posisiku di rapat itu.
Kalau begitu kita harus bersiap sebelum rapat dimulai. Benar, kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Alat penyadap ini saja tidak cukup. Bima menganggukkan kepalanya. Bapak Presdir, saya punya satu ide. Apa itu? Bima berkata dengan sangat hati-hati. Bapak Wakil Presdir sangat suka menyadap orang lain. Kalau begitu, bagaimana kalau kali ini saya yang mencoba mendengarkannya? Mendengarkan? Saya masih belum yakin. Belum tentu berhasil, juga. Suara Bima terdengar ragu. Tapi dengan telinga saya, bukankah saya bisa mendengar sesuatu dari pihak Bapak Wakil Presdir? Bapak Darmawan menatap Bima. Risikonya tinggi, saya tahu. Tapi tidak ada salahnya dicoba kan? Bapak Darmawan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang cukup lama. Biar aku pikirkan dulu. Ia tidak langsung memberikan jawaban pasti. Namun Bima tahu, persis, pertarungan ini masih jauh dari kata usai. Rapat darurat lusa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan hanya diam menjadi korban. Bima tiba-tiba berpikir, jika ternyata aku tidak bisa mendengar suara apapun, mungkin inilah akhir yang sesungguhnya. Hari rapat darurat Dewan Direksi tiba. Bima sudah terbangun sejak subuh. Hari, ini adalah hari terakhir. Hari penentuan segalanya. Bapak Darmawan memanggil, Bima. Kau sudah siap? Sudah, Pak. Sorot mata Bima tidak goyah sedikit pun. Tadi malam, setelah mendapat izin dari sang presdir, Bima pergi ke sekitar gedung pusat Kusuma Group. Ia menajamkan pendengarannya ke arah ruang wakil presdir di lantai 10. Kebetulan sekali, jendela ruang wakil presdir terbuka, sedikit untuk sirkulasi udara. Melalui celah kecil itu, suara-suara dari dalam merambat masuk ke telinga Bima bagaikan gelombang riak air. Telinga Bima, yang bahkan mampu mendengar suara di balik dinding dari kejauhan. Dan ia mendengarnya, percakapan antara Arya dan Harry. Besok kita harus selesaikan semuanya di rapat direksi. Apa persiapannya sudah selesai? Sudah siap, Pak. Mayoritas direktur ada di pihak Anda. Catatan rekam medis saat Bapak Presdir pingsan tahun lalu juga sudah kita pegang. Bagus. Lalu anak penyemir sepatu itu, laporannya sudah didaftarkan? Sudah terdaftar. Begitu rapat selesai, polisi akan langsung menangkapnya. File foto asli rekayasa itu hanya ada di komputermu, kan? Jangan khawatir. Semua jejaknya sudah kuhapus. Bima mengingat percakapan itu tanpa terlewat satu kata pun. Ia melaporkan semuanya pada Bapak Darmawan, dan sang presdir pun tersenyum. Bagus sekali, Bima. Sekarang giliranku. Pukul 10 pagi. Di ruang rapat besar kantor pusat Kusuma Group rapat darurat, Dewan Direksi pun dimulai. Di meja panjang dan luas itu, para direktur telah duduk di posisinya. Begitu rapat dimulai, Arya langsung angkat bicara. Agenda kita hari ini hanya satu, pembahasan mengenai kekosongan kepemimpinan akibat masalah kesehatan Bapak Presdir. Ruang rapat mulai dipenuhi bisik-bisik para direktur. Arya mengeluarkan sebuah dokumen. Sejak Bapak Presdir jatuh pingsan tahun lalu, terjadi masalah dalam pengambilan keputusan manajerial. Baru-baru ini, bahkan sampai terjadi insiden di mana seorang mata-mata industri ditunjuk menjadi asisten khusus Presdir. Suara Arya menggema di seluruh ruangan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Bapak Presdir mengundurkan diri secara sukarela. Beberapa direktur tampak mengangguk-angguk. Situasi berpihak pada Arya. Tepat saat itu, Bapak Darmawan perlahan bangkit berdiri. Tunggu sebentar, ruang rapat seketika sunyi. Arya, mata-mata industri yang kau maksud, apa anak? Itu yang kau bicarakan? Benar ya, anak bernama Bima Saputra. Kami juga sudah mendaftarkan laporan polisinya, begitu rupanya. Tapi, lihat ini. Bapak Darmawan mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Chip hitam yang lebih kecil dari sebutir beras. Apa kalian tahu ini apa? Wajah Arya sedikit menegang. Ini adalah alat penyadap yang ditemukan di dalam jam tanganku. Seluruh ruang rapat menjadi riuh. Hasil analisisnya sudah keluar. Ternyata alat ini adalah perangkat khusus yang hanya dipakai oleh tim keamanan internal perusahaan kita. Mereka bilang, alat seperti ini mustahil didapatkan di pasaran luar. Pandangan Bapak Darmawan beralih tajam ke arah Heri Susanto. Heri, bisa kau jelaskan padaku? Wajah Heri pucat pasi bagai mayat. Dan setelah kami melacak riwayat pengiriman sinyalnya, ada satu tempat yang terus-menerus dikirimi sinyal oleh alat ini. Bapak Darmawan menatap lurus ke arah Arya, ke ruang wakil presdir. Ruangan rapat seolah membeku seketika. Arya melompat, berdiri. Tuduhan tidak berdasar macam apa ini? Tidak berdasar? Bapak Darmawan tersenyum dingin. Tadi malam, percakapan yang kau lakukan dengan Heri, aku sudah tahu semuanya. Mata Arya mulai panik. Kau bilang,
Hari ini harus kita selesaikan semuanya di rapat direksi. Mayoritas direktur ada di pihakmu. Catatan rekam medis kesehatanku juga sudah kau pegang. Para direktur di ruangan itu mulai bergunjing ribut. Mereka menyadari bahwa nama mereka baru saja disinggung. Dan laporan polisi untuk anak penyemir sepatu itu juga sudah kau daftarkan. Begitu rapat selesai, kalian akan langsung menangkapnya. Wajah Arya menjadi pucat ketakutan. Bagaimana kau menyadapku? Karena kau sangat suka menyadap orang lain, maka aku pun mencobanya. Suara Bapak Darmawan turun menjadi sangat dingin. Bukan pakai mesin penyadap, tapi menggunakan telinga manusia. Pintu ruang rapat terbuka. Bima berjalan masuk. Mata Arya terbelalak lebar. Anak ini yang mendengar semua suaramu. Dari balik dinding. Bima menatap Arya tanpa sedikit pun rasa takut. Saya bukan mata-mata industri. Suara Bima bergema jelas di seluruh ruangan rapat. Bapak Wakil Presdirlah yang merekayasa. Semuanya. Foto-fotonya, surat pengakuan itu, semuanya palsu. Arya menggertakkan giginya. Apakah kalian semua percaya pada omong kosong ini? Omongan bocah, penyemir sepatu jalanan. Saat itu, Ibu Rina masuk membawa setumpuk dokumen. Bapak Presdir, ini hasil analisis tambahannya. Apa yang kalian temukan? Berdasarkan percakapan yang didengar oleh Bima, bahwa file aslinya hanya ada di komputer Wakil Presdir, kami melacaknya dari sana sebagai petunjuk. Ibu Rina membuka lembaran dokumen di atas meja. Kami telah mengamankan file asli dari foto-foto rekayasa tersebut. Berdasarkan analisis metadata, lokasi dan tanggal, pengeditan foto-foto tersebut sudah kami pastikan, di mana file itu diedit, di komputer ruang Wakil Presdir di lantai 10 kantor pusat Kusuma Group. Ruang rapat benar-benar kacau balau. Para direktur saling berbisik panik. Arya berjalan mundur perlahan. Ini rekayasa. Ini semua rekayasa yang dijebakan padaku. Bapak Darmawan berjalan mendekati putranya. Arya, tatapan, itu adalah tatapan seorang ayah kepada anaknya. Perpaduan antara kesedihan dan kemarahan. Karena kau adalah anakku, aku sangat ingin mempercayaimu. Kukira, mustahil anakku sendiri akan melakukan ini. Suara sang presdir bergetar. Tapi, nyatanya kau menyadapku, mencoba merebut posisiku, bahkan memfitnah anak yang tidak berdosa. Arya hanya bisa menundukkan kepalanya. Kepala Keamanan Heri, Susanto dan Wakil Presdir Arya Kusuma, mulai detik ini juga dibebas tugaskan dari seluruh jabatannya. Deklarasi Bapak Darmawan membelah keheningan ruangan, lalu, segala tuntutan hukum terhadap Bima Saputra dibatalkan, dan proses pemulihan nama baiknya akan segera dijalankan. Air mata haru menggenang di mata. Bima, sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Bima melihat punggung Arya yang sedang melangkah gontai meninggalkan ruang rapat. Bima berkata pelan, Bapak Wakil Presdir. Arya menghentikan langkahnya. Sekarang detak jantung Anda berbeda dari saat pertama kali kita bertemu. Suara Bima terdengar datar. Waktu itu detak jantung Anda tenang dan santai, tapi sekarang detaknya sangat ribut dan dipenuhi kecemasan. Bahu Arya tersentak, kecil, persis seperti seorang pendosa. Arya tidak bisa membalas sepatah kata pun. Ia berjalan meninggalkan ruangan itu dengan kepala tertunduk lesu. Pria yang dulunya merupakan pewaris utama Kusuma Group itu kini telah kehilangan segalanya. Heri Susanto pun diseret keluar dari ruangan dengan kepala menunduk. Di luar ruangan, Bapak Darmawan menghampiri Bima. Bima, iya, Pak Presdir, kau sudah bekerja keras. Bapak Darmawan menepuk-nepuk bahu Bima dengan lembut. Sekarang, kemana kau akan pergi? Bima berpikir sejenak. Entahlah, Pak, saya masih belum tahu. Bapak Darmawan tersenyum ramah. Kalau begitu, untuk sementara waktu tinggallah di sisiku, aku masih membutuhkan telingamu. Mata Bima membesar. Benarkah, Pak? Tentu saja. Kau harus tetap pergi ke sekolah, dan kau juga harus makan dengan baik. Sementara ini tinggallah di villa, pelan-pelan saja kau putuskan apa yang ingin kau lakukan. Air mata kembali menetes dari kedua bola mata Bima. Kali ini, tangisnya bukanlah karena penderitaan. Terima kasih banyak, Bapak Presdir, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Bapak Darmawan mendongak menatap langit. Kalau bukan, karenamu, aku sudah dihancurkan oleh anakku sendiri tanpa menyadarinya. Bima pun ikut menatap langit. Langit tampak begitu cerah hari itu. Dengan kotak semir di genggaman tangannya, langkah kaki Bima terasa amat ringan. Jalan yang harus ia tempuh di depan mungkin masih panjang, tetapi kini, ia tidak lagi melangkah sendirian, seorang remaja penyemir sepatu di jalanan. Telinga anak laki-laki itu mampu membalikkan permainan licik di dalam sebuah perusahaan raksasa. Ya, kadang di dunia ini,
kejutan paling epik lahir dari tempat yang paling tak terduga. Bagaimana cerita hari ini, para pendengar? Kisah Bima, remaja berusia 17 tahun, yang diusir dari panti asuhan, dipaksa menanggung fitnah kejam yang tak dilakukannya, tapi pada akhirnya memilih untuk tidak lari dan gigih, mempertahankan tempatnya berpijak. Benar bahwa Bima dianugerahi pendengaran super tajam yang tak dimiliki orang lain, tetapi saya rasa, kekuatan Bima yang sebenarnya terletak pada keputusan hatinya untuk terus bertahan melawan ketidakadilan hingga titik darah penghabisan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya ada kalanya kita merasa diperlakukan tidak adil, dan ingin sekali melarikan diri dari segalanya. Semoga kisah Bima hari ini bisa memberikan sedikit pelipur lara dan semangat bagi Anda semua di saat-saat seperti itu. Jika kisah ini berkesan dan menyentuh hati Anda, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.